Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 22411069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu analisis yang bermanfaat besar dalam dunia bisnis. Keuangan adalah hal yang krusial pada bisnis yang perlu dihitung untuk membuat bisnis yang stabil dan punya andil dalam perkembangan perusahaan. Jika Anda seorang pebisnis atau investor yang berminat pada suatu bisnis, perlu memahami apa saja rasio keuangan. Jumlah rasio keuangan cukup banyak dan masing-masing ada rumusnya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, fungsi, jenis, dan metodenya. Yang pertama, apa itu rasio keuangan? Pengertian rasio keuangan adalah metode yang digunakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk satu periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana perkembangan perusahaan. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari hubungan dua hal atau data yang berbeda. Sedangkan keuangan adalah hal apapun itu yang berkaitan dengan uang dan pengelolaannya. Analisis rasio keuangan akan senantiasa dibutuhkan, jadi perusahaan tidak boleh mengabaikannya. Bahkan perlu memahami berbagai macam rumus yang ada pada rasio keuangan. Berbagai fungsi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah analisis yang punya fungsi penting dalam perkembangan perusahaan. Inilah fungsi rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui efektivitas operasional. Salah satu fungsi rasio keuangan adalah mengetahui efektivitas manajemen operasional perusahaan yang meliputi penggunaan budget dan biaya yang dibutuhkan. Perusahaan akan tahu apakah biaya dan budget yang dikeluarkan terlalu besar, sesuai, atau malah terlalu kecil. Dari sana, perusahaan akan bisa melakukan penyesuaian untuk operasional yang lebih efektif dan optimal. Yang kedua, mengetahui keuangan yang optimal. Perusahaan sudah menentukan budget untuk masing-masing kegiatan dengan rasio keuangan. Perusahaan akan tahu apakah budget tersebut digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, mengetahui aset yang optimal. Perusahaan juga bisa memanfaatkan rasio keuangan untuk menilai optimalisasi aktiva yang digunakan untuk berbagai kegiatan bisnisnya. Aset yang bagus tentunya yang berfungsi sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Yang keempat, mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk memberikan informasi pada perusahaan apakah keuangannya sehat atau malah dalam keadaan buruk. Hal ini bisa diperoleh dari laba atau rugi yang perusahaan hasilkan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan perusahaan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu usaha dalam mencetak laba yang terus meningkat, sehingga ikut mengukur perkembangannya dari periode ke periode lainnya. Perusahaan yang bagus tentunya yang berkembang seiring waktu. Apa saja jenis-jenis rasio keuangan? Jenis rasio keuangan hadir sesuai dengan fungsinya. Ini dia rasio keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis Anda. 1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan jenis rasio keuangan untuk mencari tahu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau hutang lancar. Hal ini bisa dilakukan dengan menghitung aset lancar perusahaan dan kewajiban lancar. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity ratio. Jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan atau tingkat aktivitas perusahaan. Yang ketiga, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan punya kemampuan dalam membayar seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang miliknya. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengetahui besar rasio keuangan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode waktu tertentu. Rumus-rumus rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang telah
telah disebutkan di atas memiliki rumus perhitungan sebagai berikut. 1. Rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Ini rumusnya. Current ratio, rasio lancar. Aset lancar atau kewajiban lancar dikali 100%. Quick ratio atau rasio cepat. Kas ditambah piutang ditambah efek atau utang lancar dikali 100%. Semakin mendekati 100%, persentasenya itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar. Yang kedua, rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas masing-masing perhitungannya adalah seperti ini. Perputaran piutang, penjualan perusahaan dibanding rata-rata piutang dikali 100%. Perputaran persediaan, penjualan perusahaan atau persediaan milik perusahaan dikali 100. Perputaran aktiva tetap, penjualan perusahaan dibanding aktiva tetap punya perusahaan dikali 100. Perputaran total aktiva, penjualan dihasilkan perusahaan dibanding total aktiva 100%. Semakin mendekati 100%, berarti perputarannya semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan. 3. Rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas dibagi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut. Rasio utang terhadap aktiva. Jumlah seluruh liabilitas perusahaan dibanding total aset milik perusahaan dikali 100%. Rasio utang terhadap ekuitas. Jumlah seluruh liabilitas dibanding ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio keuangan keuntungan atau laba ini juga dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu gross profit margin, penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dibanding penjualan bersih dikali 100%. Operating profit margin, penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dikurang EBIT dibanding penjualan bersih dikali 100%. EBIT sama dengan earnings before interest and taxes. Net profit margin, laba bersih setelah pajak dibanding penjualan bersih perusahaan dikali 100%. Return on investment atau ROI, laba bersih setelah pajak dibanding total aset perusahaan dikali 100%. Return on asset atau ROA adalah laba bersih dibanding total aktiva dikali 100%. Apabila rasio laba semakin mendekati 100%, artinya nilai keuntungannya termasuk tinggi. Apa saja metode analisis rasio keuangan? Selain analisis dan perhitungan di atas, ada metode lain dari rasio keuangan yang bisa Anda manfaatkan. Mungkin ini penjelasannya. 1. Analisis time series and forecasting. Analisis ini dimanfaatkan dengan cara membandingkan data dan informasi keuangan perusahaan dari satu periode tertentu dengan periode lainnya. Tujuannya adalah mengambil prediksi untuk keadaan keuangan perusahaan di masa nanti. Analisis ini digunakan dengan ikut memperhitungkan hal-hal di luar perusahaan seperti peraturan pemerintah, akuisisi perusahaan, perubahan pemanfaatan teknologi, dan perubahan kompetitor. Yang kedua, analisis common size. Metode lainnya dari rasio keuangan adalah analisis common size, yang biasanya digunakan mempelajari 3 laporan keuangan utama perusahaan, yaitu laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan satu persatu pada rekening yang berkaitan dengan ketiga laporan keuangan tersebut. Setiap item barisnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dengan membuat presentasi dari jumlah dasar pada satu periode keuangan. Analisis ini digunakan untuk mencari tahu pengaruh dari setiap item dan kontribusinya terhadap kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Jadi kesimpulannya adalah rasio keuangan adalah metode analisis yang penting untuk perusahaan. Bisa dimanfaatkan investor sebelum melakukan investasi. Perusahaan juga dapat menjadikan metode penilaian terhadap perkembangan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.